Baik, untuk selanjutnya teman-teman jangan leave dulu, jangan off cam dulu, tetap di sini karena kita masih ada pembekalan yang kedua. Untuk pembicara yang kedua itu ada Kak Tita Kamila yang membawakan materi mewujudkan sustainability dan juga eco-friendly life di era modern. Sebelumnya aku mau nyapa Kak Tita dulu nih. Halo Kak Tita, apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah. Halo Kak Tita. Halo, udah gabung Kak. Oh ya. Suaranya agak putus-putus. Ini di saya aja atau di teman-teman yang lain juga? Iya, agak putus-putus tadi di awal. Udah bagus? Sorry ya, lagi di kampung. Aman-aman, ini suaranya udah aman sekarang. Oke. Kak Tita, gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Mau Baik, luar biasa. Baik. Perasaannya gimana nih Kak? Mau memberikan materi ke rekan-rekan delegasi yang akan berangkat ke Banda Neira? Cemburu sih, soalnya kan sebenarnya pengen banget juga ke Banda Neira, tapi kayaknya belum rezeki, dan semoga teman-teman sukses ya nanti ke depannya di sana. Amin. Baik, mungkin kita bisa langsung aja Kak. Jadi sebelum Kak Tita memulai sesi pembekalan hari ini, saya izin untuk membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Tita. Dan luar biasa sekali malam ini bisa bertemu meskipun tidak langsung face to face talking, tetapi saya rasa malam ini menjadi silaturahmi pertama dan luar biasa kepada teman-teman semua, sehingga apa nanti yang bisa saya sampaikan bukan mengajari teman-teman tetapi lebih kepada sharing, karena sharing is caring. Dan kebetulan dari teman-teman ini dibaca apa ya organisasinya? Iya, Kak. Pokoknya teman-teman panitia memberikan tanggung jawab kepada saya tentang materi sustainability dan eco-friendly life di era modern. Jadi sesuai dengan advokasi dan campaign saya di Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2023 kemarin, memang banyak di bidang lingkungan, kampanye di bidang lingkungan, hutan, kemudian tentang kehidupan di sekitar kita. Jadi memang sangat pas dengan materi malam ini. Jadi sebelum saya masuk ke materi, boleh diputar terkait dengan advokasi dan campaign saya, Kak, boleh ya? Yang tadi saya kirim ke Kak Tika kalau nggak salah. We are facing the economic crisis of food, water, and energy crisis. The main cause is climate change due to humans' overconsumptive behavior. One of the solutions for the crisis is social forestry. It aims to alleviate poverty, promote better ecosystem, and strengthen socio-cultural aspects. This balances three pillars: economy, ecology, and social. In 2019, I decided to join Social Forestry Program. Social forestry is in line with Sustainable Development Goals principles, especially increasing welfare for people and prosperity, promoting better environment for planet, and ensuring positive socio-cultural dynamics for peace and partnership. Selama ini, kaum perempuan hanya menunggu hasil dari suami, tapi berkat adanya perhutanan sosial, kita perempuan terlibat langsung mengelola usaha yang ada di dalam kawasan untuk membantu ekonomi keluarga. Let the beauty of nature reminds you of a good life. I am Tita Kamila Syafruddin, your Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2023. Oke, nge-lag ya? Apa di saya aja yang nge-lag? Oh, agak nge-lag ya, Kak? Oh, apa di teman-teman nge-lag nggak? Kalau aku nge-lag parah. Agak nge-lag sih, Kak.
Ya udah nggak apa-apa. Kasih Jadi sedikit. memang advokasi tadi itu terkait dengan program perhutanan sosial. Saya memang udah keliling Indonesia, diberikan perintah sama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi keliling Indonesia memberikan program perhutanan sosial yang memang sangat inline dengan SDGs atau Social Development Goals yang sekarang ini menjadi tujuan fokus dari pemerintah bagaimana bisa membangun kehidupan yang sustainable. Oke, lanjut kita ke materi. Yang pertama, coba di-share screen. Ya, karena tema kita hari ini adalah mewujudkan sustainability and eco-friendly di era modern. Sebelumnya, Kak. Jadi, oke. Kenapa ini ngelag? Udah kecapean ya materi dari jam sore tadi ya. Bentar, Kak. Ini emang ada lagunya ya, Kak? Nggak ada? Kayak pemandangannya Oh, buat sebentar, Kak. kita makin excited ya, teman-teman. Ke Pulau Rempah. Oke, apakah sudah terlihat, Kak? Udah. Maaf, Kak, sebelumnya. Silakan, Kak Tita. Oke, lanjut next ke top 5. Slide kedua. Sudah terslide atau masih di slide pertama, Kak? Masih di slide pertama. Apa aja? Untuk teman-teman yang lain? Masih slide pertama. Sih. Coba yang enable anything-nya coba. Mohon maaf sebentar ya, Kak. Oke. Apakah sudah di slide yang kedua? Oke, udah. Oke, aman. Udah aman Kak, aman. Oh, ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman terkait dengan seperti apa sih Indonesia hari ini, bahkan dunia hari ini terkait apa yang menjadi urgency dan concern untuk diperhatikan. Jadi kalau di Indonesia itu adalah top 5 Environment Concern 2023, itu yang pertama adalah yang di top 5 adalah climate change. Jadi memang penggunaan bahan bakar fosil dapat meningkatkan suhu global yang berdampak pada cuaca yang ekstrim. Jadi jangan bilang teman-teman terkait dengan penggunaan bahan bakar dari mobil, kemudian listrik, itu semuanya kan menggunakan bahan bakar fosil. Mungkin teman-teman bilang nggak ada ngaruhnya apa segala macam, justru yang menjadi penyebab kenapa cuaca ekstrim sekarang, kenapa para petani tidak punya waktu tertentu untuk panen dan kapan menanam. Dulu kan kalau teman-teman masih ingat bulan 12, bulan 11 adalah momen musim hujan. Nah sekarang itu kadang cuacanya terik, kemudian kadang tiba-tiba hujan, kadang juga yang justru harus musim hujan tapi tidak hujan sama sekali, kadang musim kemarau justru hujan. Kenapa ada perubahan cuaca ekstrim yang sangat cepat bisa terjadi hari ini? Karena karena penggunaan bahan bakar fosil yang mengakibatkan climate change itu terjadi. Jadi dari penggunaan listrik, kemudian penggunaan mobil, motor yang sehari-hari teman gunakan itu juga sangat mempengaruhi cuaca hari ini. Kemudian pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma, paru-paru. Selain itu menyebabkan pencemaran emisi gas rumah kaca juga dapat memicu perubahan iklim. Nah,
Ini biasanya disebabkan oleh pabrik-pabrik. Jadi pembukaan lahan, kemudian asap atau sampah dari pabrik-pabrik besar, itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara. Kemudian yang paling sering kita lihat hari ini adalah perusakan hutan atau penggundulan hutan. Karena kenapa penggundulan hutan ini atau perusakan hutan ini mengganggu siklus karbon sehingga dapat menyebabkan deforestasi dan dapat dikatakan deforestasi ini mengundang 15% emisi gas rumah kaca yang sifatnya global. Jadi ketika ada pembukaan lahan terjadi, kemudian ada pengundulan hutan, itu menyebabkan deforestasi, sehingga juga menjadi concern dari pemerintah bagaimana ada penanaman kembali, kemudian mencegah para cukong-cukang yang memotong atau membuka lahan secara ilegal, karena memang pengundulan hutan ini dapat menyebabkan deforestasi. Kemudian pencemaran air. Bisa dilihat banyak banget ya, kalau teman-teman jalan-jalan ke pantai atau ke sungai, banyak banget sampah. Tapi di pencemaran air ini bukan hanya terjadi karena sampah itu saja, tetapi juga banyak limbah-limbah dari pabrik, banyak minyak-minyak yang dibuat dari pabrik besar karena tidak tahu mau dibuang kemana, mereka membuang ke air, ke laut, sehingga juga dapat menyebabkan water pollution. Kemudian yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati. Jangan menganggap remeh ketika ada hewan-hewan yang hidup di hutan atau berbagai macam keanekaragaman hayati. Satu spesies yang punah, satu kelompok yang hilang, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat luas, karena tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut, sehingga tidak hanya menyebabkan spesiesnya hilang, tetapi juga banyak sekali dampak-dampak yang bisa terjadi, khususnya terkait dengan lingkungan. Oke, next. Nah, apa sih definisi dari sustainability? Jadi, definition of sustainability adalah konsep bagaimana kita menggunakan sumber daya yang kita punya dengan secara sadar dan hati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi, quotes yang saya mau kasih adalah we want to have a positive impact on the planet. Jadi, dari sustainability ini ada tujuan, yaitu memberikan positive impact kepada planet. Planet dalam artian secara luas, tapi secara spesifik adalah terhadap lingkungan masyarakat sekitar dan juga lingkungan masyarakat banyak. Seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya memiliki lifestyle, kemudian gaya hidup dengan bisa dibilang berpikir atau sangat tidak semena-mena menggunakan sesuatu, misalkan plastik, menggunakan sesuatu yang bisa berdampak kepada lingkungan. Jadi harus dipilah, kemudian harus dicerna apa tujuannya. Apakah kalau misalkan saya menggunakan ini berdampak, apakah kalau saya pakai ini bisa bisa merusak lingkungan, itu semuanya harus dipikir sehingga bisa menjaga keberlangsungan planet kita yang baik dengan jangka yang panjang. Makanya dibilang sustainable. Oke, next. Nah, kemudian there are 3 pillars of sustainability. Yang pertama tentunya yaitu environmental sustainability, kemudian ada social sustainability, dan kemudian economic sustainability. Jadi sustainability ini tidak hanya terkait dengan lifestyle juga, tetapi ada keterkaitan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi kalau misalkan kita pikir ya mungkin ya hanya berdampak kepada lingkungan saja, ataukah hanya kita sendiri yang bertanggung jawab, tetapi juga ada 3 pillars yang bertanggung jawab, kemudian memberikan dampak dan terdampak juga. Jadi makanya dibilang 3 pillars of sustainability. Yang pertama yaitu tentunya environmental sustainability atau sustainable lingkungan. Jadi environmental sustainability adalah berfokus bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa harus menempatkan bahaya pada ekosistem, dan lebih tentang metode untuk menyeimbangkan antara kehidupan manusia dan tingkat ketersediaan sumber daya yang ada.
Kemudian terkait dengan social sustainability, yaitu bertujuan untuk mengurangi kelaparan, kemudian kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan sederhananya adalah individu yang kelaparan akan mengambil apa saja yang tersedia dari alam, yang berarti menguras habis sumber daya. Jadi banyak memang social sustainability, banyak teman-teman atau keluarga atau orang di sekitar kita yang terlalu kasarnya dibilang rakus, tidak hanya terhadap konsumsi makanan saja, tetapi terkait dengan penggunaan baju, terkait dengan penggunaan penggunaan listrik, kemudian terkait dengan penggunaan kendaraan yang tidak memikirkan jangka panjangnya, sehingga bisa dikatakan mereka adalah manusia rakus yang tidak memikirkan dampak dari apa yang digunakan dan bahaya ke depannya terkait dengan apa yang digunakan. Kemudian economic sustainability, yaitu menjadi tanggung jawab perusahaan dan komunitas, mereka diharuskan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab dan efisien. Yang menjadi concern hari ini adalah memang orang, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu lebih mementingkan sesuatu yang bersifat komersil, sesuatu yang menghasilkan uang, tetapi tidak memikirkan dampak dari sumber daya yang digunakan. Contohnya perusahaan-perusahaan besar yang hanya mementingkan bagaimana produknya bisa terjadi dengan cepat, memproduksi dengan cepat, tetapi tidak memikirkan sampah-sampah dari perusahaannya, yang seperti tadi saya jelaskan, asapnya, kemudian limbah-limbahnya tidak diperhatikan, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi efisiensi ketika limbahnya dibuang, tidak ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dari limbah yang dibuang, sehingga itu menjadi sesuatu yang berdampak kepada lingkungan. Jadi tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Tapi namun juga hari ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang juga memiliki regulasi, memiliki memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, karena memang seharusnya itu yang menjadi concern di sebuah perusahaan juga ataupun komunitas, bagaimana tidak hanya menggunakan sumber daya, tidak hanya menggunakan peralatan perusahaan, tetapi juga memikirkan akan dibawa kemana hasil limbah dari perusahaan itu. Next. Oke. Nah, setelah tadi ada video berikut yang bakalan coba diputar terkait dengan impact dari ketika kita tidak menjalankan kehidupan sustainability dari lingkungan. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Your heart, and I know that it's not much brighter than tomorrow. Try, but there's no need to cry. There's no hurt or sorrow. There are ways to get. Oke. Jadi video tadi itu adalah video di TPA Makassar. Jadi tinggi sampahnya itu sudah bisa sekitar 15 lantai gedung. Bayangkan. Ayo kita kembali lagi ke slide. Oke, next. Nah, jadi dari efek
kita tidak menerapkan gaya hidup yang eco-friendly, yang terlalu serakah, dan tidak menerapkan hidup yang sustainable, sekarang kita membutuhkan actions bagaimana caranya bumi kita dan lingkungan kita tetap terjaga. Oke, next. Our planet is in our hands. Jadi planet bumi adalah tanggung jawab kita, bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita menjalankan kehidupan sehari-hari, penggunaan apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, itu juga menyebabkan bumi kita bisa marah. Jadi seperti yang menjadi pengetahuan umum teman-teman sekalian, ada beberapa cara bagaimana kita bisa menjaga planet kita tetap terjaga. Ada reuse, ada reduce, recycle, replace, and replan. Jadi reuse ini adalah penggunaan kembali. Kadang juga saya pribadi sebagai perempuan kadang masih sangat hilaf terkait dengan belanja baju. Belanja baju, sehingga setelah saya sadar, setelah saya ikut Putri Indonesia campaign, kemudian banyak melihat materi, banyak melihat sekarang, dan bahkan merasakan kondisi planet sekarang, jadi sudah menjadi sangat miris, menjadi sangat concern dan perhatian terhadap dengan pembelanjaan baju. Ini contoh kecil ya, contohnya baju. Jadi banyak teman-teman yang mungkin masih sering beli baju, kemudian masih check out Shopee atau TikTok, yang masih sangat tergiur dengan harga-harga murah baju di TikTok. Jadi mungkin bisa sadar bagaimana kita tidak terlalu sering membeli baju. Coba kita melakukan hal kecil dengan menggunakan baju yang ada. Kemudian ini contohnya kalau baju. Kemudian yang kedua ada reduce, pengurangan penggunaan bahan dan energi. Yang saya jelaskan tadi bahwa bisa dilakukan dengan hal kecil, contohnya tidak terlalu sering menggunakan mobil atau kendaraan, kemudian tidak terlalu sering menyalakan lampu, bahkan menggunakan listrik, karena itu menjadi juga dampak terjadinya climate change. Kemudian recycle, daur ulang yang tidak terpakai. Ini mungkin hanya beberapa orang, bahkan komunitas yang mampu melakukan recycle karena mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bisa recycle, kemudian tidak memiliki ilmu, tetapi saya rasa recycle ini bisa dilakukan terhadap diri kita sendiri, misalkan tidak langsung membuang sampah plastik yang digunakan, tapi memanfaatkannya kembali. Kemudian replace, penggantian, misalkan menggantikan menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan. Misalkan sedotan plastik bisa diganti dengan sedotan yang sangat ramah lingkungan. Kemudian replan atau penanaman kembali, ini banyak banget dilakukan sama teman-teman aktivis lingkungan. Bahkan ini bisa juga menjadi sesuatu yang kita lakukan dari rumah. Misalkan rajin menanam bunga, rajin menanam pohon di sekitar, sehingga tidak harus menunggu ada kegiatan-kegiatan yang formal, tetapi bisa dilakukan dari diri sendiri. Next. Nah, ini yang menjadi to-do list sustainable lifestyle. Ada 9, ada reduce plastic use, go paperless, start a compost, donate unused items, reduce meat intake, save energy, conserve water, travel green, dan reusable water bottle. Saya mau tanya ke teman-teman, dari 9 list ini ada yang sudah memenuhi semuanya di checklist? Ada yang semuanya sudah dilakukan dari 9 ini? Ayo teman-teman, ada yang udah belum melakukan ke 9 Belum. ini? Ada yang udah? Belum. Belum Kak, belum Yang semua mana belum? Kak, belum semua. Saya baru semua? di Ya ampun. reduce plastic use sama travel green, Kak. Yang reusable water bottle. Udah ada Ya, sih, jadi Kak, belum nggak semua. Menggunakan botol, tumbler. Jadi ini beberapa item yang bisa teman-teman checklist dan menjadi sebuah pencapaian yang
luar biasa ya kayaknya ya. Karena memang kalau dibilang gampang, tapi susah. Jadi gampang-gampang susah. Jadi kadang orang tumbler aja kadang ya biasanya males. Karena kenapa? Di Indonesia nih kita nggak kayak di luar negeri. Di luar negeri benar-benar menerapkan sustainable lifestyle. Di mana-mana ada galon ya. Ada air botol isi ulang. Di Jakarta ada beberapa perusahaan, bahkan hotel juga sudah menerapkan. Jadi di hotel sudah disediakan kayak tempat air, jadi kita mengambil di depan kamar hotel, tapi tidak semuanya dilakukan, sehingga menjadi sesuatu yang sangat susah untuk teman-teman lakukan. Jadi kalau misalkan kita keluar bawa tumbler, itu kan nggak cukup 1 liter 1 kali perjalanan. Kita harus minum berkali-kali, sehingga kadang ya udah deh, rusak lagi, udah terjalankan lagi, tapi setidaknya bisa menjadi sesuatu yang ya komitmen dan concern lah ya ke depannya. Jadi banyak yang masih belum terkait mungkin ya, masih ada yang belum reduce plastic use, belum ada juga yang go paperless. Ini go paperless, ini memang agak susah karena kadang kita keluar tidak membawa Kantong tote bag, belanjaan. ya kantong belanjaan, sehingga ya udah rusak lagi. Tapi nanti di next slide saya akan menjelaskan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Oke, next. Ini 30 menit doang materinya. Nah, yang paling penting hal sederhana, bukan sederhana sih, saya nggak tahu ini sederhana apa enggak, tapi memang nyatanya di kehidupan sehari-hari sangat susah kita terlepas dari plastik. Karena kenapa? Karena plastik ini sesuatu yang sangat ada di mana-mana dan sangat kita butuhkan ya. Zero waste concept ini bagaimana untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Jadi sebenarnya bukan benar-benar kita hilang atau kita tidak menggunakan plastik, tapi mungkin secara perlahan diganti atau menggunakan sesuatu yang mirip-mirip sampah, mirip-mirip plastik, tetapi lebih bisa reuse, kemudian mungkin juga tidak terlalu rusak terhadap lingkungan. Karena seperti yang kita ketahui, plastik ini sangat membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Jadi bayangkan, harga plastiknya mungkin ini hanya Rp500 atau Rp1.000, tapi butuh ratusan tahun untuk dia terurai. Jadi masa dengan harga Rp500, kalian menyanyikan dengan 500 tahun kemudian baru bisa terurai dengan sampah yang kalian pakai. Oke, next. Oke. Ini dia beberapa lifestyle yang bisa kita gunakan untuk zero waste. Jadi composting, ini sebenarnya composting menjadi sesuatu yang menurut saya ya masih sangat kurang disosialisasikan di masyarakat, bagaimana kita membedah sampah. Jadi kalau kita buang sampah, bahkan di rumah saya pribadi pun orang-orang di rumah masih ya udah buang-buang saja. Tapi kita bisa melakukan beberapa cara untuk membuang sampah, memilah sampah plastik, kemudian sampah kertas, apa segala macam, kemudian sampah-sampah yang apalagi namanya sampah basah, sampah kering, itu kan harusnya bisa dipisah. Tapi masih banyak, karena kenapa? Kita juga nggak tahu ini bakalan ada nggak sih tempat pembuangannya. Kalau di luar negeri kan memang ada pembedaan sampah plastik, sampah basah, sampah kering, tempat pembuangannya juga dibedakan. Tapi kalau di Indonesia saya rasa masih sangat kurang hal ini, sehingga masyarakat pun juga masih sangat bingung gitu untuk menerapkan composting ini. Kemudian yang kedua, use an eco-friendly bag. Nah, ini sesuatu yang lumayan sering, bahkan sudah saya terapkan hampir setiap hari. Jadi setiap saya keluar itu membawa tote bag, yang misalkan ada tuh di Indomaret, bahkan sudah disediakan. Nah kan kalau saya belanja hanya 1-2 items, pasti saya bilang nggak usah pakai plastik kalau misalkan saya nggak bawa tote bag atau eco-friendly bag. Jadi saya bilang ke mbaknya nggak usah pakai plastik, kita mengurangi sampah plastik. Jadi dari hal-hal sederhana seperti itulah yang bisa digunakan. Dan saya rasa ini menjadi sesuatu yang sangat keren dan tren di era sekarang. Jadi justru kalau melihat, nggak tahu ya kalau dari teman-teman. Jadi karena kondisi hari ini dan bagaimana kita melihat cuaca yang ekstrim hari ini, justru kalau melihat orang atau melihat sampah plastik yang digunakan tuh dari anak-anak muda, justru kayak
kayak kenapa gitu, kenapa jadi sesuatu yang kayak kenapa sih kayak menggunakan banyak sampah plastik justru menjadi sesuatu yang tidak keren lagi kalau misalkan melihat orang, apalagi anak muda menggunakan banyak plastik. Justru keren kalau melihat kemana-mana itu orang bawa tumbler, orang bawa sedotan yang tidak plastik, kemudian bawa tote bag kemana-mana, bahkan ada yang bawa box lunch-nya sendiri loh, bawa tempat cup kopinya sendiri kalau membeli kopi, kemudian bawa tempat bekalnya kalau beli makan. Jadi kayak menjadi sesuatu yang justru keren gitu. Kemudian buy a second hand. A second hand ini juga sebenarnya sudah sangat sering ya terjadi di Indonesia, apalagi teman-teman muda banyak banget di Instagram yang tidak membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai, justru kayak dijual-jualkan gitu loh kalau misalkan mereka udah bosen, atau mungkin sesuatu yang menurut sudah tidak bermanfaat lagi bagi mereka, banyak kok yang dijual-jual. Ini barang-barang second hand. Jadi ini bisa juga diterapkan sama teman-teman kalau misalkan punya sesuatu, baju kah, ataukah barang-barang yang sudah tidak menurut kalian tidak diperlukan lagi untuk diri kalian, bisa disumbangkan atau bisa dijual. Next. Nah, ini don't use plastik. Jadi jujur, cerita sedikit, saya pun punya kedai kopi. Saya punya 2 pilihan sedotan. Jadi yang pertama itu sedotan yang plastik, yang kedua sedotan yang sangat ramah lingkungan, yang memang terbuat dari bahan-bahan khusus yang cepat terurai. Kenapa? Karena memang banyak banget teman-teman atau orang di kampung saya yang masih sangat tidak familiar terhadap dengan sedotan yang tidak terbuat dari plastik. Mereka menganggap ini sesuatu yang aneh, kemudian katanya rasanya bisa berubah dan segala macam. Sehingga memang kita tidak bisa langsung memberikan edukasi terhadap orang sekitar, tapi dengan secara perlahan memperkenalkan dengan secara perlahan. Kemudian homemade products. Kemudian ya ini juga banyak banget orang yang memilih misalkan membawa bekal dari rumah, kemudian tidak membeli makanan dari luar karena ternyata mereka sangat sadar terhadap dengan dampak dari kalau misalkan mereka belanja di luar terus kemudian menggunakan sampah plastik. Kemudian recycle clothes seperti yang dijelaskan tadi, kemudian apa nih? Eat a plant. Apa itu? Bentar. Halo? Iya, Dengar nggak? Kak. Suaranya agak putus-putus, Kak. Halo? Ya, halo Kak, sudah aman. Oke. Jadi yang terakhir itu eat a plant-based menu. Jadi ya ini juga menjadi sesuatu yang sangat susah ya karena terkait dengan lidah atau taste. Jadi banyak sekali juga sekarang di restoran-restoran yang sangat concern terhadap lingkungan, tidak hanya dari penggunaan wadahnya yang plastik atau bukan plastik, dan juga dari bahan-bahan makanan yang menurutnya tanaman-tanaman yang tidak merusak lingkungan, kemudian menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan juga. Next. Ini yang terakhir. Slide terakhir. Oke. Jadi di antara semua apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita menjaga lingkungan, yang paling penting adalah komitmen. Karena tanpa komitmen, semuanya tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa ada dampaknya kalau misalkan kita masih bolong-bolong, kemudian hari ini pakai 1 minggu, kemudian 1 bulan kemudian baru lagi menerapkan hidup yang eco-friendly. Jadi yang paling penting adalah komitmen. Karena menjaga alam agar kelestarian terjaga sama dengan menjaga warisan. Jadi untuk bisa anak cucu kita menikmati apa yang kita nikmati hari ini, agar anak cucu kita bisa melihat lestarinya alam, lestarinya hutan yang kita miliki hari ini, dan anak cucu kita bisa melihat keanekaragaman hayati di hutan, keanekaragaman hayati yang hari ini hidup dan masih bisa bertahan ke depannya,
agar anak cucu kita bisa nikmati, mari kita sama-sama komitmen dengan cara menerapkan hidup yang eco-friendly. Terus seperti itu, kalau boleh ada pertanyaan, silakan, monggo. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Tita Kamila atas pemaparan materinya. Sangat menarik banget Kak, terutama buat teman-teman yang ingin masuk ke divisi lingkungan. Kita jadi tahu nih, gimana sih cara untuk menciptakan sustainability dan juga eco-friendly life di zaman yang sekarang, karena our planet is in our hands. Bumi menjadi tanggung jawab kita, dan kita juga harus menjaga planet kita. Baik, mungkin kita boleh langsung ke sesi Q&A, Kak. Boleh. Boleh, di sini ada Kak Putri Terang Rinjani. Silakan Kak untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Kak Tita karena penyampaiannya sangat-sangat insightful ya malam ini. Jadi pertanyaanku adalah terkait dengan penggunaan tote bag. Jadi kan sekarang mungkin banyak kafe ataupun restoran yang udah aware ya tentang bahayanya plastik. Jadi mereka mengganti plastik menjadi tote bag ke orang-orang yang beli produk mereka. Tapi sayangnya karena tote bag itu terus-terus untuk disuplai, karena misalkan dalam sehari ada 200 pembeli, maka akan ada 200 tote bag juga yang mereka kasih ke konsumen. Dan konsumen itu ternyata nggak menggunakan kembali, tapi justru yang saya banyak lihat itu nyimpen. Jadi mereka banyak nyimpen tote bag. Sementara tote bag terus dihadirkan untuk konsumennya. Nah, apakah Kakak melihat ini nantinya ke depannya, mungkinkah tote bag ini justru menjadi ancaman yang kita tuh nggak sadari kalau mereka justru akan menjadi penyebab sampah juga untuk ke depannya? Thank you, Kak. Baik, terima kasih Kak Putri Terang Rinjani. Untuk Kak Tita, boleh langsung dijawab, Kak? Ya pasti bakalan jadi ancaman kalau yang pertama tote bag-nya itu tidak ramah lingkungan, yang lama terurai, kan sama aja. Tapi kemudian yang kedua, ancaman kalau misalkan tote bag-nya tidak digunakan seperti problem tadi yang dijelaskan. Tapi justru ini menjadi tantangan dari kita semua ataupun dari yang punya kafe, bagaimana mendesain semenarik mungkin, sebaik mungkin tote bag yang digunakan. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat tote bag-nya yang ramah lingkungan, sehingga ketika tidak digunakan, tote bag-nya itu juga tidak sampai juga bisa merusak lingkungan. Jadi ada beberapa tantangan dan ada beberapa solusi bagaimana tote bag ini bisa menjadi sesuatu yang trending, yang keren dan yang menarik untuk digunakan, karena memang hari ini kan penggunaan tote bag ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai eco-friendly, kemudian ramah lingkungan, tetapi juga menjadi sebuah style atau gaya, apalagi teman-teman sekarang milenial yang OOTD-nya harus oke dari atas sampai bawah, sehingga mendesain tote bag ini untuk digunakan dengan cara mendesain secara menarik ini juga menjadi tantangan agar tote bag ini bisa digunakan gitu. Jadi kalau misalkan itu menjadi ancaman kalau misalkan tote bag-nya tidak ramah lingkungan, tapi toh hari ini saya lihat banyak kok tote bag yang sangat ramah lingkungan, yang tidak merusak lingkungan ketika ditumpuk begitu saja, ketika dibuang begitu saja. Seperti itu. Baik, untuk Kak Putri Terang Rinjani, apakah sudah menjawab Kak atau ada follow up pertanyaan lagi? Oke, thank you jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, ini ada Kak Hasbial Kadri. Silakan Kak. Apakah suara saya terdengar enggak? Terdengar tapi kecil sekali Kak. Tes. Dengar enggak? Kayaknya headsetmu deh yang nggak nyambung. Iya. Baik, mungkin sambil nunggu Kak Hasbial Kadri, kita next ke pertanyaan yang ada di komentar dulu ya Kak. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Kak Ronai. Kak, trik dan tips dong agar bisa menumbuhkan rasa kita cinta akan lingkungan. Karena di lingkungan tempat tinggal masih banyak yang belum menerapkan cinta lingkungan. Contoh kecil mengenai sampah pun masih banyak yang belum menerapkannya.
Kadang dari diri sendiri dan keluarga sudah menerapkan, tetapi lingkungan masih belum. Apakah sudah jelas, Kak Tita? Sudah. Baik, silakan Kak Tita. Ya, kayaknya kamu nggak sendiri ya, Beb. Kak Rey, kayaknya kamu nggak sendiri, Beb. Itu menjadi sebuah challenge dan tantangan di seluruh dunia. Bahkan terjadi di Baik, mungkin jaringan Kak Tita lagi kurang bagus. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat aja ya, teman-teman. Halo, sorry. Hilang tadi karena jaringan, halo. Halo, Kak Tita. Udah masuk lagi ya? Sudah, Kak. Aman-aman, Kak. Sorry ya, jaringan. Silakan, Kak Tita. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwa kamu nggak sendiri, itu juga, aduh, sebentar ya. Sorry banget. Aduh, kok kayak gini. Oke, jadi itu memang permasalahan yang terjadi di dunia. Jadi sedikit cerita, rumah saya atau kampung saya itu menjadi korban banjir. Banjir bandang yang sangat dahsyat. Rumah nenek saya sampai hilang, rumah saya sampai jebol, banyak tinggal, banyak korban jiwa. Itu karena kenapa? Karena tidak mencintai lingkungan. Banyak penambangan liar yang terjadi di hulu sungai. Nah, ketika ditegur oleh alam, baru sadar semuanya bahwa itu menjadi sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang ilegal, yang berdampak buruk, mungkin tidak dirasakan hari ini, tapi 30 tahun kemudian. Nah, setelah terjadi itu baru sadar, jadi mungkin ya harus ada teguran dari alam, murka, marah, baru ada kesadaran. Tapi kan kita tidak mungkin menunggu hal itu terjadi di seluruh dunia, harus ada teguran dari alam baru sadar, enggak. Jadi memang mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat sering terjadi di mana-mana, banyak banget orang yang tidak sadar, yang meremehkan hal sekecil apapun. Banyak yang bilang, cuman satu sedotan doang kok, cuman satu sampah doang kok. Tapi dikali ribuan orang yang tidak sadar, di dunia ini jutaan orang yang tidak sadar di dunia ini, dikali jutaan orang, itu menjadi jutaan sampah. Itu kan menjadi jutaan dampak. Jadi coba kita secara perlahan, seperti yang saya lakukan, tidak langsung mengedukasi atau memperkenalkan sedotan yang bukan dari plastik ke pengguna customer kopi Kemilo, tetapi dari langsung memperkenalkan dengan cara mau pilih yang mana, mau coba ini enggak, tapi dengan cara edukasi yang sangat sederhana. Gitu. Jadi tidak langsung, tetapi bisa juga dari diri sendiri, kita kemana-mana menggunakan sesuatu yang eco-friendly. Jadi saya rasa bisa mungkin tidak secara langsung, tetapi secara sederhana, secara step by step, bakalan bisa menjadi sesuatu yang dilakukan juga oleh orang-orang sekitar. Jadi perbanyak saja perubahan dari diri, memperkenalkan dari diri dulu, kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktivis sosialisasi di desa kalian sendiri, kemudian mengajak banyak teman-teman yang memang fokus di bidang lingkungan, bagaimana membuat sebuah gerakan dari rumah ke rumah, atau membuat sebuah event yang memang edukasi terhadap dengan lingkungan gitu. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan, tapi yang paling sederhana adalah dari diri sendiri. Saya rasa itu bakalan bisa memberikan dampak. Nggak apa-apa 1-2 orang yang bisa terdampak dari edukasi yang kita miliki, tapi dari 2 orang tersebut pasti bisa memberikan dampak lagi ke banyak-banyak orang yang lainnya. Baik, terima kasih Kak Tita Kamila atas jawabannya. Untuk Kak Rona, gimana nih Kak? Udah menjawab atau ada follow-up pertanyaan lagi Kak? Baik, sepertinya sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hasbial Kadri, silakan Kak. Oke, baik Kak. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Sudah Kak, aman. Baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Hasbial Kadri. Izin bertanya ke Kak Tita. Sebenarnya tentang keresahan saya sih Kak di lingkungan tempat tinggal saya, di mana pencemaran udaranya itu sangat sangat bikin resah sekali Kak. Bahkan di pagi hari itu tetangga saya
sudah bakar sampah, sudah bakar daun-daun kering. Walaupun itu kalaupun itu saya pergi ke kampus Kak, mungkin Kakak tahu Jalan Hertasning ya, kebetulan saya orang Makassar. Nah, di sana itu Kak, iya, di sana itu Kak tiap pagi selalu ada ya orang bakar sampah. Jadi mulai dari lingkungan saya sendiri Kak, bagaimana sih Kak cara menegurnya, bisa menegur tetangga saya sendiri, atau maksudnya menegur dengan baik ya Kak, dan bagaimana cara saya untuk mengedukasi mereka. Terima kasih. Oke, serasa ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena kenapa? Yang pertama, pasti kalau misalkan ditegur langsung oleh kakak sendiri, ini kan menjadi sebuah problem baru, karena pasti orang mengira bahwa siapa loh, gitu kan. Nah, yang bisa mungkin saran dari saya untuk kakak lakukan adalah laporkan ke pemerintah setempat, RT atau desa, atau bahkan ke kecamatan, untuk menegur orang tersebut. Karena kalau misalkan kakak yang menegur, beda dengan pemerintah yang menegur. Kalau pemerintah memang mempunyai regulasi, mempunyai kebijakan, dan mempunyai hak untuk memberikan teguran terhadap masyarakat yang menimbulkan sesuatu keresahan atau pencemaran lingkungan, bahkan membuat masyarakat sekitarnya sangat terganggu. Jadi kalau misalkan hal tersebut terjadi, coba aja lapor ke pemerintah sekitar, nanti pasti pemerintah yang tegur. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan cara yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bisa dengan sosialisasi tentang lingkungan ke masyarakat-masyarakat, karena mungkin positive thinking masyarakat tersebut belum tahu terkait dengan dampak yang dia sendiri lakukan. Bahwa dampak yang dilakukan ini bisa mencemarkan lingkungan, kemudian juga mengganggu orang sekitar, yang bisa menyebabkan pernafasannya terganggu, penyakit paru-paru yang bisa timbul, gitu. Jadi perlu adanya edukasi memang, ada gerakan sedikit sosialisasi terhadap masyarakat tersebut. Jadi mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang memang fokus di bidang lingkungan, yang paham terkait tersebut, panggil gerakan buat sosialisasi di desa, kolaborasi dengan pemerintah setempat, bagaimana bisa memberikan edukasi campaign terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Seperti itu. Baik, seperti itu Kak Zibel Kadri. Apakah ada follow-up pertanyaan lagi atau sudah cukup Kak? Kak Zibel Kadri, apakah ada pertanyaan lagi, follow-up atau sudah cukup Kak? Iya, ada Kak tambahan sedikit. Seperti yang Kak Tita bilang, bahwa ada baiknya kita langsung saja melapor ke pihak tertentu ya Kak. Ya, tapi apa ya Kak? Walaupun kita melapor itu mungkin ada beberapa pertimbangan lagi sih Kak, kalau akan kesadaran masyarakat sekitar Kak, di mana memang kita ketahui di di Makassar atau Indonesia pun itu masih tentang pencemaran udara, kayak dengan mengatasinya itu masih kurang Kak. Terus bagaimana ketika pencemaran udara yang terjadi di Indonesia ini kita bisa menguranginya Kak, seperti misalnya kita bukan membandingkan ya Kak, misalnya kita contoh dengan negara Cina yang saat ini negara pertama yang mengurangi polusi udara itu sendiri Kak. Terima kasih. Oke. Ya, terkait hal tersebut, ini memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus banyak dan melibatkan banyak orang. Karena kalau misalkan cuma kita sendiri yang melakukan, sampai mati pun itu tidak akan bisa mewujudkan alam yang baik, tidak bisa menunjukkan udara yang bagus, yang baik, karena memang semua harus bergerak, gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya pun juga apa yang bisa dilakukan, ya itu tadi, mengajak banyak-banyak orang. Nah, kemudian yang kedua, itu terkait dengan regulasi. Jadi hari ini pun juga meskipun kita banyak melakukan sosialisasi, kemudian banyak memberikan pendidikan, memang ada dampaknya, tetapi tidak 100% berdampak sesuai dengan tujuan bersama, menciptakan lingkungan yang baik, tetapi perlu adanya
sinergi antar pemerintah dalam hal ini regulasi dan kebijakan. Nah, ada ruang-ruang forum yang bisa menyampaikan segala bentuk aspirasi atau keluhan, khususnya di bidang lingkungan yang bisa dimasuki, misalkan menyurat ke pemerintah atau ikut pada saat rapat dewan di daerah kalian atau di provinsi, di DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Itu hal-hal yang bisa dilakukan adalah menyampaikan bahwa ada kondisi seperti ini gitu. Perlu adanya regulasi kebijakan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa segala bentuk sesuatu yang diutarakan terkait dengan keinginan untuk merubah regulasi atau kebijakan di bidang pemerintah itu tidak semena-mena bisa langsung terwujud. Karena pasti bakalan ada pertimbangan yang panjang karena ini terkait dengan regulasi gitu. Tapi menurut saya sampai hari ini terkait dengan concern lingkungan, udara, dan segala macam, itu sudah menjadi concern secara dunia. Bahkan di G20 kemarin, pembahasan fokus terkait yang Indonesia bawakan adalah udara. Karena kan kemarin bisa dilihat di Jakarta, terjadi polusi besar-besaran yang sangat buruk, sehingga banyak banget orang yang sangat resah, bahkan orang yang sudah sakit, terkait dengan polusi yang tidak baik. Nah, itu sudah menjadi sesuatu yang concern sampai hari ini karena sudah menjadi teguran dan tamparan besar terhadap bukan hanya kita sendiri tetapi pemerintah bagaimana bisa membuat regulasi adanya keterbatasan penggunaan misalnya ataukah ada regulasi pembatasan penggunaan atau kepunyaan kendaraan misalnya. Itu kan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, regulasi yang bisa dikeluarkan agar terkait dengan pengurangan penggunaan karbon dan segala macam. Jadi tapi dalam hal ini jangan menjadi sesuatu yang pesimis karena memang harus membutuhkan banyak gerakan. Tapi saya rasa gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan hari ini dari diri sendiri, dari orang sekitar dan melakukan sosialisasi, edukasi, campaign, contohnya di sosial media kalian, pamer segala macam apa yang sudah kalian lakukan untuk lingkungan bisa berdampak terhadap minimal di followers kalian. Baik, untuk Kak Hasbel Kadri, apakah ada follow-up lagi, Kak? Sudah cukup? Terima kasih, Kak. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Hasbel Kadri tadi menutup sesi pertanyaan pada pembekalan kita malam hari ini. Terima kasih Kak Tita atas materi yang disampaikan kepada kami. Semoga bisa bermanfaat dan juga kami bisa mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Seperti yang udah ada di kolom chat ini, ada Kak Senggi Desta yang udah sharing bahwa beliau ini udah mewujudkan, mengimplementasikan sustainability lifestyle lewat rumahnya didesain dengan low energy, lalu belanja kebutuhan pakai karton bekas, lalu membuat sendiri sedotan dari bambu kuning agar lebih awet dan bisa digunakan bertahun-tahun. Pamer dong, pamer. Harus begitu, harus dipamer di sosial media. Pamerkan semua itu. Keren banget. Semoga teman-teman yang lain juga ikut mengimplementasikan sustainability lifestyle di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat untuk narasumber kita, Kak Tita, sebagai ucapan terima kasih kami karena sudah menjadi pembicara di pembekalan kami sebagai delegasi ke Banda Neira. Dan untuk sertifikat, saya izin share screen terlebih dahulu. Ini nggak ada fisiknya ya? Nggak ada. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Wow. Kak Alia untuk screenshot. Namanya salah by the way, tapi nggak apa-apa. Oh Kak, kita revisi ya Kak untuk yang dikirimin ke Kakak. Oke, mohon maaf sebelumnya dan mungkin aku izin untuk hitung mundur teman-teman dan Kak Tita dari 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mungkin Kak Lita bisa stop share screen terlebih dahulu agar kita. Nah, sekarang kita sesi foto bersama keseluruhan ya Kak. Untuk teman-teman yang belum on cam mungkin bisa ditunggu 30 detik ya buat teman-teman on cam, silakan. Yuk teman-teman on cam yuk. Buat bukti kan juga nanti bisa diambil dari screenshot ini ya. Kalau teman-teman on cam. Oke, mungkin aku hitung mundur, kita mulai foto bersama dalam 3, 2, 1.
Lagi 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih dan aku kembalikan ke Kak. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Alia atas bantuannya. Oke, udah nggak kerasa kita udah di penghujung acara, dan terima kasih lagi Kak Tita atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami, rekan-rekan delegasi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Kak Tita. Lita atas materi sama Iya, namanya hampir mirip Kak. Oke, semoga pemaparan dari Kak Tita tadi bisa menjadi bekal untuk kami nanti berangkat ke Banda Neira. Amin. Ya, saya ingatkan kembali lagi untuk teman-teman jangan lupa isi absensi dan juga upload story pembekalan dan mention ke narasumber sebagai bentuk ucapan terima kasih, dan juga jangan lupa mention ke akun @IATC. Mungkin Kak Tita ada 1 patah 2 patah kata untuk teman-teman delegasi yang ada di sini sebagai penutup kita, Kak. Ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan nanti ke Banda Neira. Apalagi Banda Neira ini adalah impian semua orang yang ingin didatangi, menjadi pulau rempah yang terkenal dengan tagline-nya. Sehingga jangan sampai meninggalkan sampah untuk pulau rempah ya, jangan bikin malu-malu. Dan yang paling penting, jangan merasa keren kalau masih banyak menggunakan sampah dan membuang sampah di mana-mana. Merasa kerenlah kalau kalian sudah menerapkan eco-friendly. Terima kasih, good luck semuanya. Baik, terima kasih Kak Tita. Terima kasih Kak. Kasih ya. Sampai jumpa. Selamat.